Saya dari 2020 ya Bang, 2020 memang udah pengen cerai karena kalau aku tuh orangnya prinsip, suatu hal itu mau hal terkecil pun bisa jadi prinsip buat aku. Jadi dari itu aku minta tolong Mas Indra untuk maksudnya berubah, kita mau nggak nih bareng lagi. Ya artinya dia mencoba berubah. Terus 2023 ternyata kita udah beda, sangat beda prinsip. Ya udah aku memutuskan untuk kita berpisah. Loh, kok kenapa pasti pakai cerai segala gitu? Ya kita masing-masing memiliki prinsip juga. Jadi pada saat kita bercerai pun juga baik-baik kok. Nggak ada yang kemudian ada masalah yang gimana-gimana. Biarlah itu menjadi urusan kami ya. Rumah itu kesepakatannya Bekti meminta memang pengen dijual aja. Karena kan cicilan masih panjang, masih ada cicilannya lumayan, jadi dijual nanti dipotong dulu berapa utang, baru nanti dibagi berdua untuk kehidupan mereka berdua juga, buat anak-anak juga. Apapun itu semoga aku masih bisa ngebantuin Mas Bekti gitu, masih pengen ngebantuin apa yang dibutuhin ya. Kalau boleh ya aku masih tetap pengen selalu ada gitu. Buat saya Dila dan Bekti tidak pura-pura bahagia sih. Mereka memang sudah selesai. Sudah bukan lagi dalam tahap kalau ketemu udah kayak Datuk Maringgi gitu ngelihatnya gitu. Udah nggak kayak gitu ya. Udah nggak kayak drama Korea gitu. Udah selesai. Buat saya itu adalah cara berpisah yang baik gitu ya. Yang tetap ini akan anaknya jadi nih. Gitu. Karena akan tetap dapat kasih sayang dari ayahnya, dapat sayang ibunya, pisahnya baik-baik, nggak saling jelek-jelekin. Itu yang buat saya oke. Gonjang-ganjing terkait fakta keretakan rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita kini perlahan mulai terkuak. Secara belak-belakan, Aldila Jelita pun mengungkapkan jika niatnya untuk menggugat cerai suaminya itu ternyata telah ia pendam sejak tahun 2020 silam. Tak dapat dipungkiri, keputusan Aldila itu untuk berpisah dari Bekti nyatanya kini banyak menuai pro dan kontra. Sejuta hujatan pun kini harus ia telan mentah-mentah. Pasalnya, gugatan cerai Aldila Jelita tepat berada di tengah proses pemulihan sang suami setelah mengalami pendarahan otak. Lantas, seperti apa pakar mikroekspresi melihat gurat wajah seorang Aldila Jelita yang akhirnya memberanikan diri untuk muncul ke publik dan mencurahkan isi hatinya? Dan apa pula yang menjadi alasan Dila hingga sampai rela memendam gejolak hatinya sejak tahun 2020 lalu dan baru mengungkapkannya sekarang ini? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai melakukan pertemuan kemarin, nasib rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita akhirnya tetap berujung pada keputusan perceraian. Namun, setelah kedua belah pihak mengaku telah melakukan kesepakatan demi kepentingan anak, fakta baru pun kembali terungkap. Ditemani oleh kuasa hukumnya, Milano Lubis, Aldila Jelita secara mengejutkan mengungkap jika keputusannya untuk menggugat cerai sang suami telah ia niatkan sejak tahun 2020 silam. Meskipun tidak menjelaskan secara rinci, Aldila menyebut jika perbedaan prinsiplah yang menjadi akar permasalahan dalam bahtera rumah tangga mereka. Lantas, apakah alasan Aldila Jelita sampai akhirnya kembali merencanakan niatnya di tahun 2020 silam untuk berpisah dengan Indra Bekti? Benarkah ada hal yang dipendam Dila hingga belum bisa memaafkan Bekti hingga sampai saat ini? Saya dari 2020 ya Bang, 2020 memang udah pengen cerai karena kalau aku tuh orangnya prinsip, suatu hal itu mau hal terkecil pun bisa jadi prinsip buat aku. Jadi dari itu aku minta tolong Mas Indra untuk maksudnya berubah, kita mau nggak nih bareng lagi. Ya artinya dia mencoba berubah. Terus 2023 ternyata kita udah beda, sangat beda prinsip. Ya udah aku memutuskan untuk kita berpisah gitu.
Ya kalau prinsip itu kan masa saya buka masalah kita rumah tangga kan nggak bakal mungkin, kenapanya nggak akan saya kasih tahu. Mas Bekti juga, jadi prinsip rumah tangga nggak mungkin aib rumah tangga kita buka masing-masing gitu intinya. Kalau kemarin kita ketemu memang kita nggak mau ini jadi nanti orang konsumsinya kita berantem, kita nggak ketemuan, nggak. Sekarang kita selesaikan baik-baik. Mas Bekti ngambil saya baik-baik, kita pisah baik-baik, itu ini aku pengennya kayak gitu. Jadi anak-anak juga yang melihat nggak ada ibu bapaknya bertengkar gitu aja intinya. Jadi pertemuan kemarin itu sebetulnya hal yang baik sih, karena keinginan dari Dila untuk bisa membuka pintu silaturahmi untuk Bekti dan juga anak-anak. Dila sudah tidak bersatu suami istri. Sama aku udah bukan suami istri, jadi aku juga pun harus hati-hati untuk menjaga marwahnya dia juga sebagai perempuan. Udah ada batas lah ya. Ada batas tentunya udah. Jadi sayangnya tidak ada batasnya ya kalau sayang. Ya kalau sayang betul, sayang itu nggak ada batasnya. Tetap perhatian itu harus tetap ada, khususnya untuk anak-anak juga gitu ya. Jadi malah lebih kayak sekarang ini gitu. Jadi banyak yang bilang, loh kok kenapa pasti pakai cerai segala gitu. Ya kita masing-masing memiliki prinsip juga. Jadi pada saat kita bercerai pun juga baik-baik kok. Nggak ada yang kemudian ada masalah yang gimana-gimana. Biarlah itu menjadi urusan kami ya. Karena gini, setiap rumah tangga itu kan pasti ada masalah gitu ya. Jadi di sini juga mungkin minta bantuan dari teman-teman untuk bisa memberikan informasi yang sangat baik dan jelas tanpa ada pembenaran pada satu pihak gitu ya. Bahwa sebetulnya mereka juga punya urusan yang harus mereka atasi, dan ini urusan yang sangat pribadi yang kamu yang lain nggak bisa otak-atik, karena itu udah bukan urusan kita gitu. Jadi ya pada saat mereka mengambil keputusan untuk mau berpisah, ya kita hargai dan semoga apa yang mereka inginkan bisa betul-betul bisa membuat bahagia kedua belah pihak, terutama buat anak-anak. Memang sebenarnya dari kemarin-kemarin juga mereka hubungannya baik. Iya. Karena gini loh, perpisahan ini memang diambil keputusannya itu bersama-sama. Jadi biar tidak ada yang tersakiti. Kalau ditanya pisah pasti sakit lah. Siapa sih yang nggak sakit? Dila sakit, Bekti juga sakit. Tapi mereka punya kesamaan, sama-sama memikirkan bagaimana dampak ini tidak kepada anak. Itu yang paling utama. Anak-anak yang mesti diselamatkan justru. Permasalahannya apa? Itu mereka yang tahu. Jadi tolong teman-teman di luar, netizen atau influencer itu jangan sembarangan ngomong lah gitu loh, menyalahkan salah satu pihak. Karena efeknya itu ada. Efeknya itu adalah ke anak-anak. Ingat, bagaimanapun kalau saat ini lebih banyak kan menyerang ke Dila. Karena padahal mereka tuh kalian tuh nggak tahu masalahnya apa. Tidak ada rujuk untuk saat ini, kita masih tetap dengan komitmen Proses kita sama. masing-masing, proses yang sama. Semoga yang terbaik aja buat kita berdua gitu. Mas Bekti itu masih tetap baik, Mas Bekti tetap masih yang seperti Mas Bekti yang seperti kala gitu ngadepin aku juga masih baik-baik aja. Jadi nggak ada yang aneh-aneh. Jadi kita ketemu baik-baik aja, alhamdulillah. Dila pun kalau ditanya siapa sih mau pisah dengan Bekti, Bekti juga seperti itu. Tapi ini memang jalan yang terbaik buat mereka saat ini. Kita doain aja. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Kemarin juga bercanda-bercanda, Bekti bentar lagi nih, kalau misalnya udah pisah nih, Dila banyak yang suka, wah jangan, katanya kan gitu. Jadi kan kita lihatlah nanti ke depan seperti apa. Mana tahu Tuhan punya jalan lain, mereka bisa balikan lagi ya. Kita doain aja baik-baik. Memang tidak ada apa-apa, tidak ada yang harus dikhawatirkan antara kita berdua sebenarnya. Kalau dibilang kenapa mesti harus berpisah kalau nggak ada apa-apa, ya itu urusan kami berdua ya. Mudah-mudahan dengan pisah ini mereka jadi lebih dewasa, siap nantinya untuk kembali lagi membesar anak-anak. Tapi kalau tetap masih dipaksakan yang sekarang ini, dua-duanya sadar nanti takutnya yang jadi korban adalah anak. Kenapa bisa baik-baik, mereka matang banget persiapannya untuk pisah ini sampai bisa sesantai itu, ya karena semua tujuannya untuk anak. Jangan sampai dampak dari perceraian ini adalah korbannya anak, itu aja. Dila itu orang yang tidak peduli sama omongan orang, karena bagi dia permasalahan rumah tangga dia adalah urusan dia dengan Bekti. Dia nggak terlalu karena dia nggak orang lain nggak tahu, kalian kan nggak tahu apa yang gue hadapin, kalian nggak tahu apa yang gue rasain. Dia selalu berpikir kayak gitu, positif.
Selepas kisruh rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita menyeruak ke permukaan publik, isu tak sedap pun semakin menggelinding di tengah keduanya. Namun, siapa sangka jika netizen lebih cenderung memojokkan Aldila Jelita. Bahkan tak sedikit netizen yang menyindir dengan istilah habis manis sepah dibuang. Pasalnya, kabar mengenai gugatan cerai Aldila dianggap tak tepat di saat kondisi suaminya masih berjuang dalam proses penyembuhan. Sontak itulah yang membuat istri presenter kondang tersebut kini dibanjiri hujatan netizen. Merasa tak terima lantaran dirinya selalu dipojokkan, Aldila akhirnya kembali menepis tudingan miring tersebut. Dalam kesempatan yang sama, pakar mikroekspresi turut menganalisis raut wajah Aldila Jelita saat sedang mencurahkan isi hatinya. Lantas, seperti apa pengakuan Aldila? Dan seperti apa pula fakta yang tersaji dari gugatan wajah Aldila di mata seorang Kirdi Putra? Nggak ada capek, nggak ada lah. Kalau seorang istri apa itu bahasa itu sih yang paling nggak enak, maksudnya nama seorang istri kalau saat itu harus ngebatin, saya bukan karena dia sakit atau itu bukan, masalah itu bukan sama sekali. Kalian pasti semua orang punya prinsip, kalau prinsip itu sudah berulang kali dilakukan dan dikerjakan juga, ya artinya sudah give up gitu. Jadi orang itu tidak bisa berubah gitu aja intinya. Untuk saat ini cuma mohon didoakan, pokoknya nanti yang terbaik apa yaitu menurut Tuhan. Ya enggak sih, sekarang kan dia nggak ditinggali sendiri, ada keluarganya juga, keluarga yang sangat mencintai dia gitu. Aku juga mantau tetap nanya-nanya dari manajernya, semuanya keadaan Mas Bekti gitu. Apapun itu semoga aku masih bisa ngebantuin Mas Bekti gitu, masih pengen ngebantuin apa yang dibutuhin ya. Kalau boleh ya aku masih tetap pengen selalu ada gitu. Ketika Dila masih memperhatikan Bekti, masih ngurusin, masih jagain, itu tidak membuat kemudian bahwa mereka sebetulnya sudah diambang perceraian, bukan. Tetapi membuat bahwa Dila adalah seorang istri yang mampu tetap berbakti pada suaminya karena suaminya saat itu sedang sakit, terlepas dari apakah dia masih cinta apa enggak, ada masalah apa enggak, bahwa statusnya adalah suami. Dan suami statusnya saat masih berumah tangga adalah ketika sakit ya itu adalah belahan jiwa, ya diperhatiin gitu. Kalau misalnya bisa jadi itu juga terjadi sebaliknya ketika Dilanya di posisi sakit misalnya, Bektinya yang ngurusin, bisa jadi karena Bekti bertanggung jawab sebagai seorang suami walaupun misalnya nggak cinta ya, misalnya walaupun ceritanya mereka udah sepakat tadinya mau pisah misalnya, itu tetap suami yang baik akan tetap ngerawat. Kita banyak teracuni, banyak drama di luar sana. Kalau udah nggak cinta ya udah dilepas aja, dibiarin tuh. Enggak, ada adab, ada etika, ada istilahnya pengabdian gitu. Yang dimana ketika sudah nggak ada perasaan pun, tetapi dia dalam kondisi sakit, itu namanya kemanusiaan. Dan buat saya, Dila justru menunjukkan salah satunya ya, gitu kan, terlepas bahwa Dila punya sisi baik dan sisi nggak baiknya gitu. Buat saya sisi baiknya adalah kalau mereka sebetulnya sudah mau pisah dari tahun 2020 dan masih dirawat seperti itu, masih dijagain seperti itu, buat saya itu adalah salah satu kelebihannya Dila. Buat saya memang apa yang disampaikan dan bagaimana cara Dila menyampaikan itu selaras sih ya. Jadi memang tanda petik tidak ada sebuah ledakan emosi atau emosi yang secara signifikan keluar gitu. Yang misalnya marah kah, apakah sedih banget kah, sebenarnya nggak ada, itu udah nggak muncul. Artinya apa? Satu, bahwa dia keputusan ini memang tanda petik sudah dibuat secara bulat dan itu bukan hanya karena 1 atau 2 bulan ini. Ini sudah pasti jangka waktunya cukup panjang. Yang disebutkan oleh Dila kan sebetulnya katanya dari tahun 2020 sudah ingin minta cerai. Nah, kalau 2020 saja sudah ingin minta cerai, artinya kan masalahnya udah mundur lebih jauh lagi. Ya, jadi ini sudah cukup matang buat saya. Itu nomor 1. Nomor 2, kalau kita lihat ketika ada beberapa ekspresi yang muncul ketika dia mendekat atau seputar bicara tentang anak-anaknya. Jadi ketika ya nanti saya pikirkan lagi gitu, dia bibirnya kemudian menutup seperti ini gitu. Atau ketika dia ngomong soal ya anak-anaknya nggak pingin besar tanpa anak-anak, selama dia mainin bagian lengannya seperti itu, kita sebut sebagai grooming gesture. Dan ketika bibirnya tutup ini adalah sebagai, kita bicara kondisi adalah ketika dia menutupi sesuatu yang tidak mau dia sampaikan secara bulat
keluar gitu, langsung lugas. Itu bukan berarti apa-apa juga, itu artinya adalah ada hal-hal terkait anak-anak yang benar-benar sangat dia jaga. Itu selaras dengan kata-katanya Dila, bahwa yang paling penting buat Dila dan Bekti adalah anak-anak. Jadi ini mereka sangat membatasi itu. Buat saya, asumsi saya adalah bahwa dia nggak mau anak-anak terlalu jauh digali atau terlibat dalam kondisi acara kejadian-kejadian ini, event-event ini. Kalau kita bicara tentang kondisi Dila dan kondisi Bekti sekarang sebetulnya buat saya, jadi gini, ketika seseorang itu mengalami sebuah bentuk, apakah itu bentuk trauma, ataukah itu bentuk kehilangan, bentuk kedukaan, itu ada sebuah framework atau alur yang perlu kita gunakan. Kalau kita bicara pendekatan psikologi, ada 5. Ada ketika seseorang itu terpukul gitu ya, atau sedih, atau kehilangan, duka gitu ya, meninggal, bercerai dan sebagainya, itu mereka akan mengalami tahap-tahapan misalnya seperti denial atau penyangkalan, ini nggak gini lah, nggak gini gitu. Kemudian tahap berikutnya dia akan mengalami marah, entah marah sama orang pasangannya, entah marah sama orang lain, marah sama dirinya, dia marah sama Tuhan segala macam. Kemudian dia akan masuk fase frustrasi karena dia nggak bisa apa-apa. Kemudian depresi karena benar-benar merasa nggak punya kuasa untuk melakukan apa-apa. Baru kemudian dia masuk tahap terakhir yang artinya adalah penerimaan atau acceptance. Nggak ada ceritanya manusia di atas muka bumi ini begitu ada kejadian langsung lompat ke 5, ding gitu, langsung acceptance. Nggak ada. Ya, kalau ada yang bilang, oh menurut ini, menurut itu, segala macam, iya terserah. Itu cuma panduan. Panduan itu membantu kita mempercepat proses, tapi bukan menghilangkan proses. Nah, di dalam kondisi Bekti dan kondisi Dila, tidak ada sama sekali ekspresi sedih, ekspresi takut, ekspresi marah yang mewakili tahapan 5 ini. Artinya apa? Kondisi mereka saat ini sudah di tahap yang terakhir, sudah accept, sudah terima. Dan ini bukan karena, wah luar biasa ya cuma 2 bulan, kagak ada cerita. Nggak mungkin 2 bulan, itu sudah terjadi lama prosesnya. Udah berantemnya udah dulu, frustrasinya udah lama. Ini sudah tahap-tahap penerimaan, udah tahap akhir yang kelihatan. Kan biasanya kan kita cuma ngelihat bagian-bagian akhirnya aja, bagian indahnya aja, bagian kerennya aja, bagian susahnya, sedihnya, banting tulangnya kan nggak kelihatan. Buat saya Dila dan Bekti tidak pura-pura bahagia sih. Mereka memang sudah selesai. Sudah bukan lagi dalam tahap kalau ketemu udah kayak Datuk Maringgi gitu ngelihatnya gitu. Udah nggak kayak gitu ya. Udah nggak kayak drama Korea gitu. Udah selesai. Buat saya itu adalah cara berpisah yang baik gitu ya. Yang tetap ini akan anaknya jadi nih. Gitu. Karena akan tetap dapat kasih sayang dari ayahnya, dapat sayang ibunya, pisahnya baik-baik, gak saling jelek-jelekin. Itu yang buat saya oke. Di samping keputusan berpisah yang telah disepakati Bekti dan Dila, nampaknya masalah harta gonogini dan hak asuh anak keduanya pun rupanya telah memiliki kesepakatan yang bulat dan matang. Milano Lubis selaku kuasa hukum Aldila Jelita mengatakan jika mereka telah sepakat menjual sebuah rumah yang berada di kawasan Pondok Cabe, Jakarta Selatan dan kemudian hasilnya dibagi 2. Terkait hak asuh anak, Indra Bekti juga sudah memutuskan untuk menyerahkan seutuhnya kepada Dila. Namun, ia menegaskan jika dirinya tetap bertanggung jawab penuh atas segala semua kebutuhan kedua anaknya, meski sudah tak tinggal bersama. Lantas, seperti apakah kesepakatan yang dibuat Indra Bekti dan Dila kemarin? Intinya itu buat bersama gitu aja, nggak ada lah itu aset-aset. Jangan memperkeruh. Rumah itu kesepakatannya Bekti meminta memang pengen dijual aja. Karena kan cicilan masih panjang, masih ada cicilannya lumayan. Jadi dijual, nanti dipotong dulu berapa hutang, baru nanti dibagi berdua. Untuk kehidupan mereka berdua juga, buat anak-anak juga. Itu bukan konsumsi publik. Intinya cukup buat anak-anak segala macam. Dan mereka sepakat. Dan itu udah tertuang dalam hitam atas putih kok. Itu tinggal masuk ke pengadilan aja, nanti mulai persidangan kita akan masukkan bahwa mereka udah ada kesepakatan untuk pisah ini seperti apa, termasuk buat anak-anak, termasuk terhadap harta benda, tanggung jawab siapa, semuanya udah ada. Jadi memang nggak ada lagi yang mesti diributin. Nggak, itu angkanya dari Bekti, Dila langsung oke, nggak ada. Ingat loh, angkanya pun dari Bekti. Ya anak-anak saat ini pelan-pelan ya Dila ya. Jadi ngasih pengertiannya juga pelan-pelan. Bekti juga
rencananya minggu depan, dalam minggu ini apa minggu depan juga akan ketemu anak-anak. Karena anak-anak juga bukan karena kita belum kasih, memang anak-anak nih lagi kesini tuh dia lebih minta kayak lebih mungkin buat dirinya mereka, jadi mereka lebih minta yang kayak aku minta les ini dong, minta les ini dong gitu. Mungkin dia jadi kesibukan buat otaknya di sini dia minta gitu. Jadi buat aku yaudahlah nih lagi bikin happy dia sendiri gitu intinya. Anak-anak itu tentu kita bisa berbagi ya, nanti pengadilan juga tentunya akan memutuskan gitu ya. Meskipun keduanya nih berstatus nantinya, kalaupun nanti memang semuanya sudah berjalan, berstatus sudah tidak lagi sebagai suami istri, tapi kan anak tetap punya ayah dan ibu. Jadi akan tetap dibuat, malah mungkin akan lebih rutin untuk bisa ada pertemuan dengan Bekti, Dila dan anak-anak. Tidak ada bekas ayah, ya kan ayahnya tetap selalu ada saat dibutuhkan, kapanpun. Ayahnya juga tetap bertanggung jawab sampai dewasa. Aku lagi ngaturin ketemu anak-anak. Mungkin rencananya mereka mau jalan kemana gitu sambil makan. Harapannya ini ya mereka benar-benar bisa tetap menjaga silaturahmi yang baik. Kalau bisa rujuk ya lebih bagus lagi. Itu harapan saya karena dua-duanya sahabat. Saya nggak mau Dila sedih, Bekti juga sedih, saya nggak mau juga. Intinya kalau saya yang terbaik buat mereka, apapun itu pasti akan saya support. Selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.